Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin, hadirin jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah malam ini kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membaca sebagian dari ayat-ayatnya. Dan insyaallah malam ini kita sampai pada surah Al-Baqarah ayat 204. Dalam firman Allah Ta'ala, wa minan nasi man yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yashhadullahu ala ma fi qalbihi wa huwa aladul khisam. Dan di antara manusia ada orang yang ucapannya tentang kehidupan dunia menarik hatimu dan dipersaksikannya kepada Allah atas kebenaran isi hatinya, padahal ia adalah penentang yang paling keras. Wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal hartha wan nasl wallahu la yuhibbul fasad. Dan apabila ia berpaling darimu, ia berjalan di bumi untuk mengadakan kerusakan padanya dan merusak tanaman-tanaman dan binatang ternak, dan Allah tidak menyukai kebinasaan atau kerusakan. Wa idza qila lahu ittaqillaha akhadathu al-'izzatu bil itsmi fahasbuhu jahannam wa la bi'sal mihad. Dan apabila dikatakan kepadanya bertakwalah kepada Allah, bangkitlah kesombongannya yang menyebabkan berbuat dosa, maka cukuplah balasannya neraka jahanam, dan sungguh neraka jahanam itu tempat tinggal yang seburuk-buruknya. Baik, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan baca satu-satu dan ringkasan mengenai tafsir daripada ayat itu, yaitu surat Al-Baqarah ayat 204. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa minan nas, dan sebagian manusia, may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya, perkataannya mengagumkanmu dalam kehidupan dunia atau tentang kehidupan dunia. Wa yashhadullahu ala ma fi qalbihi, dan mempersaksikan kepada Allah apa yang dalam hatinya. Wa huwa aladul khisam, padahal dia adalah orang yang paling keras penentangannya. Disebutkan bahwa ayat ini menjelaskan jenis ketiga daripada tipe manusia, dan disebutkan jenis ketiga ini adalah tipe manusia yang munafik. Yang sebelumnya pada ayat 200 Allah Ta'ala menyebutkan tipe manusia yang berbuat syirik atau musyrik. Tipe manusia yang berbuat syirik ini, ketika dia melakukan ibadah
atau melakukan apapun di dunia yang mereka minta dan mereka inginkan, tetapi mereka tidak berharap balasan di akhirat. Seperti mana Rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Mereka berdoa, ya Allah, berikan kepada kami dunia, sedangkan mereka tidak dapat sedikit pun bagiannya di akhirat. Artinya, hadirin mulakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang musyrik dia ibadah tapi dia tidak dapat bagian akhirat. Bahkan dia meminta kepada Allah untuk dunia dengan ibadahnya yang salah. Ya, kalau kita lihat orang beragama, dia syirik dalam beribadah, memohonnya, memintanya dengan cara syirik, dan diberikan oleh Allah Ta'ala dan dipenuhi permintaannya, tetapi di akhirat mereka tidak dapat bagian sedikit pun. Dan tipe yang kedua adalah wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, yaitu orang yang berdoa kepada Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, berikan kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan selamatkan kami dari azab neraka. Ini tipe orang mukmin, yaitu tipe yang kedua. Yang diminta adalah kebaikan, mereka beribadah kebaikan dengan penuh, baik ibadah untuk mengagungkan Allah atau untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik yang mereka minta adalah dunia maupun yang mereka minta adalah akhirat, dan mereka juga meminta supaya diselamatkan dari azab neraka. Maka ulaika lahum nasibum mimma kasabu, mereka itu akan mendapatkan bagian dari apa yang mereka usahakan. Ya. Wallahu sari'ul hisab, dan Allah Maha cepat hisabnya. Kemudian tipe yang ketiga ini adalah tipe orang yang munafik. Tipe orang munafik ini adalah mereka memiliki sifat, di antara sifatnya yang disebutkan dalam ayat ini adalah ketika mereka berbicara mereka membuat kagum, bahkan membuat kagum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka ketika itu juga dengan bersumpah bahwa apa yang mereka bicarakan adalah benar, tetapi dalam hatinya dia adalah orang yang paling musuh kepada Islam. Disebutkan alsinatuhum ahla minal asal, lidah mereka ini bahkan lebih manis daripada madu, wa qulubuhum amar minas sukhr, dan hatinya bahkan sangat pahit. Ya. Dan ini dikisahkan mengenai ayat ini, yaitu mereka membuat kagum perkataannya tentang dunia. Artinya ada seseorang ketika dia berkata tentang dunia membuat kagum kita, ahlal mandar wa ahlal mantiq, bahkan orang itu memiliki sehingga membuat kagum mendengarnya. Ketika dia berkata-kata, orang yang mendengar kagum. Dan ini terjadi pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu yang bernama Al-Ahnas bin Syurak Al-Thaqafi. Ya, disebutkan bahwa pada saat Abu Jahal mengumpulkan tentara orang-orang Quraisy, kafir Quraisy, berjumlah sekitar 1.300 orang dari beberapa kabilah. Ya. Kemudian Al-Ahnas bin Syurak Al-Thaqafi ini mencoba merayu di antara kabilah mereka untuk tidak ikut berperang atau menyerang Madinah pada saat itu, hingga terjadilah perang Badar.
tentara yang dikumpulkan oleh Abu Jahal. Di saat itu Al-Ahnas, yang nama aslinya Al-Ahnas, nama aslinya adalah Ubay bin Shuraik Ats-Tsaqafi, ini mencoba untuk memprovokasi kaumnya dari Bani Zuhra. Jadi di kabilah Quraisy itu ada beberapa bani. Di antaranya yang besar adalah Bani Hashim dan Bani Makhzum. Bani Makhzum ini kabilahnya Abu Jahal. Ada Bani Taim. Bani Taim ini kabilahnya Abu Bakar As-Siddiq. Ada Bani Adi. Bani Adi ini kabilahnya Umar bin Khattab. Bani Zuhra ini kabilahnya ibunya Nabi SAW, yaitu Aminah. Dan juga kabilahnya Abdurrahman bin Auf, kabilahnya Utsman bin Affan. Jadi mereka, Ubay ini, kita tidak mungkin menyerang atau berperang, yang mereka ini adalah masih teman-teman kita. Kita memiliki kedekatan dengan Bani Hashim, kedekatan dengan Muhammad, karena ibunya Nabi Muhammad SAW adalah Bani Zuhra. Dan Ubay bin Shuraik atau Al-Ahnas bin Shuraik Ats-Tsaqafi ini adalah, dia termasuk kabilah Bani Zuhra. Lalu akhirnya 300 orang mundur, tidak mengikuti Abu Jahal, tidak ikut berperang. Maka Abu Jahal menggelari Ubay ini dengan Akhnas atau Khannas, yaitu orang-orang yang mundur. Hadirin mulakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Akhnas bin Shuraik Ats-Tsaqafi ini disebutkan wa kana rajulan halwal qawli wal manzar. Dia adalah orang yang manis kalau berbicara dan kalau dilihat bagus orangnya. Faja'a ba'da dzalika Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah kejadian itu, orang-orang atau tentara Abu Jahal, kafir Quraisy, kalahkan oleh Islam dalam perang Badar. Setelah kejadian itu mereka Al-Ahnas ini datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa adhara al-Islam, kemudian dia menampakkan keislaman. Bahkan dia bersumpah, wallahi ya'lamu anni shadiq. Demi Allah, Allah tahu bahwa aku ini mengucapkan benar, bahwa dia telah, atau mengucapkan dengan benar, dengan jujur bahwa dia telah Islam. Thumma haraba ba'da dzalika famarra bizar'il qaumi minal muslimin. Kemudian dia lari daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan melalui sebuah kebun dari kaum muslimin, wal khumr, dan ada keledai-keledai di kebun itu. Fa ahraqa az-zar'a wal khumr. Kemudian dia bakar kebun-kebun itu dan dia bunuh khimar-khimarnya atau keledai-keledainya. Maka Nabi Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini, wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yashhadullahu ala ma fi qalbihi wa huwa aladul khisam. Ada sebagian manusia yang mengagumkan perkataannya dalam kehidupan dunia dan mempersaksikan Allah atas apa yang ada dalam hatinya, bahwa dia telah berkata jujur benar. Wa huwa aladul khisam, sedangkan dia adalah orang yang paling keras penentangannya. Hadirin dimulakan Allah Subhanahu wa taala, secara zahir ayat ini turun berkenaan dengan Al-Akhnas bin Shuraik Ats-Tsaqafi. Tetapi ayat ini sebagian pendapat mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak peduli dengan orang yang berkata tentang kehidupan dunia, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih peduli atau perkataan tentang iman, ini membuat Nabi sallallahu alaihi wasallam terkagum.
Artinya seseorang yang ketika datang kepada Nabi kemudian beriman dan berkata jujur, ini membuat Nabi sallallahu alaihi wasallam kagum. Tetapi ayat ini kalau secara zahir adalah perkataan orang tentang kehidupan dunia. Ada orang bercerita tentang kehidupan dunia yang macam-macam, bukan tentang kehidupan akhirat. Ya. Sehingga membuat kagum, ya. Jadi kalau secara zahir ayat ini qauluhu fil hayatid dunya, perkataannya tentang kehidupan dunia. Ini pendapat ulama yang pertama. Pendapat yang kedua, qauluhu fil hayatid dunya, perkataannya di kehidupan dunia. Ya. Maksudnya apa? Dia berkata tentang kata-kata iman, tentang kata-kata jujur atau yang lainnya di kehidupan dunianya. Padahal bahkan dia bersaksi bahwa dia jujur, tetapi dia orang yang betul-betul menentang Nabi SAW. Dan asar ini menunjukkan bahwa Nabi SAW tidak tahu isi hati seseorang, ya. Dan disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, wa yushhidullah, ada dua bacaan. Wa yushhidullah, dia mempersaksikan Allah. Dia mengatakan demi Allah saya jujur, ya. Atau wa yashhadullahu, dan Allah menyaksikan apa yang ada dalam hati mereka, apa yang ada dalam hatinya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Munafiqun, idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah. Ketika datang orang munafik, mereka berkata, kami bersaksi bahwa engkau adalah Rasulullah, utusan Allah. Wallahu ya'lamu innaka la rasuluh, dan Allah mengetahui sesungguhnya engkau adalah utusannya. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun, dan Allah menyaksikan bahwa orang-orang munafik, sesungguhnya orang-orang munafik adalah orang-orang yang dusta. Jadi artinya ini tipe orang yang ketiga, yang mereka datang kepada Nabi mengaku beriman dan bahkan bersumpah bahwa Allah mengetahui bahwa dia jujur, tetapi pada hakikatnya dia adalah orang yang paling memusuhinya. Dan ayat ini atau sebagai dalil bahwa Nabi SAW menghukumi seorang adalah sesuai dengan zahirnya, tidak tahu isi hati apa yang ada pada seseorang tersebut. Wa huwa aladdul khisam, dan dia adalah orang yang paling atau penentang yang paling kuat. Ya, aladdul khisam ini ada dua pendapat. Yang pertama adalah yang paling keras musuhnya, permusuhannya. Jadi nampaknya dia datang, ya, sehingga Nabi kagum bahwa dia berjasa mengurangi pasukan kafir Quraisy yang asalnya 1.300 hingga menjadi 1.000, yang 300 mundur atau yang lainnya, ya. Tapi pada hakikatnya dia adalah orang yang paling membuat permusuhan. Yang kedua adalah, makna yang kedua adalah ghairul mustaqim, yaitu orang yang tidak stabil. Ya, kalau ngomong selalu suka ke kanan, ke kiri atau yang lainnya, tidak lurus omongannya, ya. Dan orang tersebut, orang seperti ini adalah orang yang paling dibenci oleh Allah Ta'ala. Sebagaimana sabda Nabi SAW, wa abghadun nas ilallahi aladdul khasmi, dan orang yang paling dibenci oleh Allah Ta'ala adalah orang yang kalau musuh keterlaluan, terlalu keras musuhnya, ya. Tapi musuh bukan dalam kebaikan, ya. Ya. Atau orang yang suka ngeyel, terlalu keras, ya, penolakannya, ya. Bahkan orang seperti ini kalau misalkan berdebat, dia tidak akan mendapatkan keberkahan ilmu, karena ketika berdiskusi dia tidak mencari kebenaran dan dia berusaha memenangkan pendapatnya sendiri.
Dan biasanya orang seperti ini orang yang memang pandai ngomong, yang disebutkan, ya, dan senantiasa memenangkan pendapatnya. Padahal disebutkan oleh para ulama, kebenaran atau mencari kebenaran itu mudah, tidak perlu banyak perdebatan. Orang kalau mau cari kebenaran itu melihat dalil, ya, sami'na wa ata'na, dengar dan taat, tidak perlu debat panjang. Tetapi orang yang memiliki hati seperti ini, maka dia berusaha mempertahankannya, maka seorang tersebut pasti akan jauh daripada keberkahan ilmu. Dan Nabi SAW, ini di antara faedah yang penting untuk kita, ala ukhbirukum biman yahrumu 'alan nar, maukah aku kabarkan kepada kalian orang yang diharamkan atas neraka, wa biman tahrumu 'alan nar 'alaihi, dan neraka pun tidak mau dengan orang tersebut. Ini hadis riwayat Ibnu Mas'ud. Ala kulli hayyin, yaitu atas orang yang ringan orangnya, layyin, mudah, qarib, dekat, ya, sahal, ya, mudah, ya. Jadi orang yang ringan, suka bantu, orang yang lembut, ya, lembut, orang yang jauh terasa dekat untuk dia, orang yang urusan yang sulit mudah untuk dia, artinya dia tidak terlalu sulit, tidak repot orangnya, mudah atau yang lainnya. Ini diantara tanda orang yang terhindar dari neraka. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada ayat yang selanjutnya, yaitu ayat 205, wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal hartha wan nasl wallahu la yuhibbul fasad. Dan apabila ia berpaling dari kamu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia berjalan di bumi untuk mengadakan kerusakan padanya dan merusak tanaman-tanaman dan binatang ternak, dan Allah tidak menyukai kerusakan atau kebinasaan. Ayat ini juga menceritakan tentang asar yang tadi kita kisahkan, yaitu tentang Al-Ahnas bin Syuraik Ats-Tsaqafi. Dan dia berpaling dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian mengadakan kerusakan tanaman-tanaman kebun, ya, dari kaum muslimin di Madinah dirusak, keledai-keledainya dibunuh, ya. Dan ini kalau secara zahir ayat, ya, menceritakan tentang hal tersebut. Tetapi juga secara umum, ya, ayat ini, ya, ketika orang munafik tawalla disebutkan, tawalla lahu wilayah, ketika mereka memiliki kedudukan yang tinggi. Sa'a itu juga berarti berusaha dengan gigih, ya, bekerja atau berniat, bermaksud, ya. Jadi orang-orang munafik, orang-orang yang membenci Islam ini, kalau mereka kadang memiliki kedudukan yang tinggi, mereka akan berusaha membuat kerusakan, ya. Wa yuhlikal hars, merusak bumi, tumbuhan dan anak keturunan hewan-hewan, dan Allah tidak menyukai kerusakan. Kerusakan secara umum, ya, ketika orang munafik, ya, kerusakan secara umum itu bukan kerusakan fisik saja. Kalau kerusakan fisik, ya, ada orang munafik dia memang buat kerusakan. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Ketika dikatakan kepada mereka, janganlah membuat kerusakan di muka bumi, mereka mengatakan sesungguhnya kami membuat perbaikan. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Tahukah kalian sesungguhnya telah membuat kerusakan di muka bumi ini, tetapi kalian tidak merasa. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kadang orang-orang munafik ini mengatakan membuat perbaikan di muka bumi, membuat perbaikan negara, membuat perbaikan umat, membuat perbaikan masyarakat, membuat perbaikan yang lainnya. Pada hakikatnya mereka adalah membuat kerusakan, tetapi mereka
tidak merasa. Misalnya apa? Mereka membuat kerusakan karena berbuat maksiat dan kufur kepada Allah Ta'ala. Tatanan masyarakat yang mereka ciptakan adalah tatanan masyarakat yang bukan berdasarkan Allah dan Rasulnya, tapi berdasarkan atau contoh-contoh yang mereka ambil dari orang-orang kafir. Ya. Maka pada hakikatnya mereka adalah membuat kerusakan. Dan juga kerusakan ini kerusakan ini disebutkan diantaranya adalah karena kemaksiatan kepada Allah SWT. Dan juga kalau secara zahir misalkan seseorang membuat kerusakan, ya, hadirin melakukan Allah SWT. Kita kalau melihat berita, ya, di satu sisi satu kebijakan membuat kerusakan, di satu sisi orang mengkritik kebijakan tersebut karena kebijakan itu merusak, ya, atau misalkan penebangan pohon, penggalian apa yang tanah yang digali atau yang lainnya, ya. Jadi yang satu sisi mengatakan bahwa ini tujuannya untuk kesejahteraan, pohon ditebang untuk kesejahteraan, ya, harta bumi digali untuk kesejahteraan, ya. Di satu sisi mereka mengkritik bahwa itu adalah kerusakan, ya, karena tidak betul pengelolaannya, penyalurannya dan yang lain-lain, ya. Dan ini wa idza tawalla, kalau mereka diberi kekuasaan, sa'a fil ard, mereka berusaha dengan keras di muka bumi ini untuk membuat kerusakan, ya. Dan Allah Ta'ala sebutkan zaharal fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Allah tampakkan kerusakan di bumi dan di laut disebabkan karena perbuatan manusia. Liyudhiqal ladzina 'amilu la'allahum yarji'un, untuk supaya mereka merasakan karena apa yang mereka lakukan, supaya mereka kembali kepada Allah atau supaya mereka sadar. Dan hadirin dimulakan Allah Subhanahu wa taala, seperti mana juga ayat firman Allah Ta'ala, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Seandainya penduduk satu negeri ini beriman dan bertakwa, maka kami akan limpahkan anugerah dari langit dan dari bumi, ya. Akan tetapi mereka mendustakan Allah, maka Allah cabut keberkahan tersebut bima kanu yaksibun, karena apa yang mereka kerjakan. Hadirin melakukan Allah Subhanahu wa taala, kerusakan ini, musibah atau yang lainnya, ini juga bukan hanya musibah bumi yang rusak, ya, tapi musibah ini juga moral yang rusak, ya. Bukan buminya saja tetapi orangnya juga. Dan ini adalah, ya, terkadang orang-orang munafik dia tidak merasa bahwa dia telah membuat kerusakan karena dia tidak beriman kepada Allah Ta'ala, ya. Dia kufur meskipun secara zahirnya menunjukkan atau menampakkan keimanan. Taib hadirin melakukan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kesimpulan pada ayat ini adalah kerusakan itu ada bersifat zahir yang tampak, ada bersifat batin yang tidak tampak seperti kemaksiatan, kesyirikan dan yang lain-lain, ya. Sehingga kerusakan yang tidak tampak ini bahkan bisa menyebabkan kerusakan yang zahir, ya. Sebagaimana kaum-kaum terdahulu Allah Ta'ala azab karena mereka menyekutukan Allah Ta'ala. Allah balik buminya, Allah turunkan angin, Allah turunkan banjir, Allah turunkan yang lain-lain disebabkan karena batinnya yang atau mereka berbuat kerusakan kepada bermaksiat kepada Allah dengan menyekutukannya. Baik, di antara saya pernah dengar
Jadi orang-orang kafir berusaha menghancurkan kaum muslimin secara khusus, ya, atau secara umum, ya, mereka beberapa di antara orang kafir ini ingin eksis di muka bumi ini, maka dia berusaha membuat, ya, tatanan, ya, menjadi rusak. Di antara yang mereka rusak adalah al-hars wan nasl, wa yuhlikal hars wan nasl, yaitu menghancurkan al-hars. Hars ini tanaman, ya. An-nasl keturunan. Jadi di antara dua program orang kafir ini menghancurkan tumbuh-tumbuhan, ya. Kita makan semua ini dari mana? Dari tumbuhan. An-nasl, nasl itu keturunan darah. Kita makan hewan atau yang lainnya dari an-nasl, ya. Dan juga tujuannya adalah ingin mereka menghancurkan, ya, populasi manusia, mengurangi manusia supaya jumlahnya tidak banyak atau yang lainnya, dirusak dari makanannya, ya, dirusak dari keturunannya, sehingga mereka lahir daripada nantinya keturunannya tidak menjadi keturunan yang sehat, yang kuat, yang lainnya. Ini di antara program-program, ya, mereka. Wallahu a'lam. Ketika ada seorang yang bercerita tentang pertanian, ya, dia mengambil hujjah ayat ini bahwa pertanian saat ini, ya, sudah dirusak dengan bermacam-macam obat-obat yang diberikan, yang orang makan dengan jangka panjang, ya, itu akan merusak keturunan, ya. Anak-anak yang akan dilahirkan mungkin cacat, atau anak-anak yang dilahirkan bodoh, atau anak-anak yang lainnya. Jadi di antara program mereka. Baik, pada ayat berikutnya, pada ayat 206, wa idza qila lahu ittaqillaha akhadathu al-'izzatu bil itsm fahasbuhu jahannam wa la bi'sal mihad. Dan apabila dikatakan kepadanya, jadi kepada orang-orang yang munafik tadi, bertakwalah kepada Allah, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Akhadathu al-'izzatu bil itsm, lalu bangkitlah kesombongannya yang menyebabkannya berbuat dosa. Fahasbuhu jahannam, lalu kata Allah Ta'ala, maka cukuplah balasannya adalah neraka jahannam. Wala bi'sal mihad, dan neraka jahannam itu seburuk-buruk tempat tinggal. Taib, ayat ini, ya, menjelaskan bahwa di antara mereka ada yang memiliki tinggi hati atau rasa tinggi karena dosa-dosa yang ada pada dirinya. Al-izzah, ya, jadi izzah itu rasa tinggi, rasa mulia, ya. Izzah itu ada yang baik, ada yang buruk, ya. Yang baik itu adalah izzah untuk kejayaan Islam, harga diri Islam, ya, harga diri kaum muslimin, sebagaimana Allah Ta'ala, walillahil izzah wali rasulihi wal mu'minin, dan kemuliaan itu adalah milik Allah, milik Rasulnya, dan orang-orang beriman. Walakinnal munafiqina la yafqahun, tetapi orang-orang munafik tidak faham. Dan ada izzah juga pada orang munafik, ya, untuk mempertahankan dosanya tadi, untuk mempertahankan keburukannya atau jiwa sombong, ya. Pada ayat ini juga berfaedah bahwa wa idza qila lahu ittaqillah, apabila dikatakan kepadanya bertakwalah kepada Allah, ya. Jadi ada orang kalau dinasihati bertakwa kepada Allah,
itu diterima. Ya, jangan takutlah kepada Allah kemudian dia tidak mau terima. Ya. Ini digambarkan seperti ayat ini. Sebagaimana Ibnu Mas'ud pernah berkata, "Inna min akbariz dzunub 'indallah." Sesungguhnya termasuk dosa yang besar di sisi Allah. Ayyuqalu lil 'abdi ittaqillah, dikatakan kepada seorang hamba bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah. Fa yaqulu 'alaika bi nafsik. Kemudian dia jawab, urusan-urusanmu sendiri. Ya. Jadi dinasihati takwalah, takutlah kepada Allah, dia malah fa yaqulu 'alaika bi nafsik. Ya, yang wajib takwa itu kau. Ya. Bukan aku. Nah, atau yang lainnya. Ya, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa abghadul kalam ila Allah ay yaqula ar-rajulu lir-rajuli ittaqillah falyaqulu 'alaika bi nafsik. Maka yang paling dibenci perkataan oleh Allah Ta'ala adalah seorang laki-laki menasihati seorang laki yang lain, bertakwalah kepada Allah, lalu dia jawab, urus dirimu sendiri. Ya, jadi ini menunjukkan kesombongan. Ya, menunjukkan kesombongan. Maka bagi orang-orang yang beriman, ketika dinasihati bertakwalah kepada Allah, dia mengucapkan jazakallah khair, ya, syukran, atau dia berdoa kepada Allah, Allahumma ja'alni minal muttaqin, ya Allah jadikan aku termasuk orang yang bertakwa. Ada satu kisah Imam Abu Hanifah adzan. Baik. La haula wala quwwata. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Ada satu kisah bahwa Imam Abu Hanifah rahimahullah, ketika ada seseorang yang mengatakan ittaqillah ya imam,
bertakwalah kepada Allah. Lalu dia diam, menundukkan kepala, dan dia sangat takut. Dalam kisah yang lain, Harun ar-Rasyid pada saat itu sebagai khalifah, sebagai ketika orang Yahudi menunggu ingin berjumpa dengan dia, karena khalifah tidak mudah untuk dijumpai, sehingga dia menunggu sampai 1 tahun. Ketika bertemu, orang Yahudi mengatakan, ittaqillaha, saya sudah 1 tahun menunggu untuk bertemu denganmu. Maka ketika itu Harun ar-Rasyid, dia di atas kudanya langsung turun dan bersujud. Lalu ditanya oleh pengawalnya, apakah kamu bersujud karena orang Yahudi ini? Dia mengatakan, tidak, aku bersujud karena dia mengatakan ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Ya, hadirin mulakan Allah SWT, perkataan itu bagi orang-orang yang berilmu adalah satu perkataan yang besar. Dan ini adalah perkataan Allah Ta'ala, ya, yang disebutkan banyak di ayat-ayat, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Maka bagi orang-orang yang berilmu, dia mengambil berat perkataan itu. Tapi bagi orang-orang yang tidak berilmu, dia ambil ringan saja, biasa saja itu. Perkataan itu sering didengar. Ya. Maka hadirin mulakan Allah Subhanahu wa taala, perkataan itu adalah satu nasihat. Ya, tidak perlu kita tersinggung. Ya, kalau dikatakan bertakwalah kepada Allah, takutlah sama Allah, tidak perlu tersinggung. Ya, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah orang yang bertakwa, atqan nas. Ya, orang yang paling bertakwa itu adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Al-Ahzab mengatakan, ya ayuhan nabi, ittaqillaha wa la tuti'il kafirin wal munafiqin. Wahai Nabi, takwalah kepada Allah, jangan kau taati orang-orang kafir dan munafik. Ya. Bahkan kita ini sudah Islam, beriman, ya. Allah Ta'ala berulang-ulang, ya ayyuhalladzina amanu aminu, wahai orang-orang yang beriman dan berimanlah. Aminu billahi wa rasulihi wal kitab, berimanlah kepada Allah dan Rasulnya dan kitab. Meskipun kita sudah merasa beriman, ya, setidaknya kita meningkatkan keimanannya. Ya, bukan berarti melazimkan orang yang dinasihati seperti itu adalah orang ahli maksiat, atau orang yang tidak taat kepada Allah, orang yang kufur, orang yang musyrik, atau yang lainnya. Tidak. Bahkan Allah Ta'ala banyak pada ayat-ayat ketika memerintahkan untuk satu syariat, biasanya yang dipanggil lebih dahulu adalah orang-orang yang beriman. Dan juga Nabi SAW mengajarkan kepada kita doa, ya, yang mesti senantiasa kita minta. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, aku memohon kepadamu petunjuk, hidayah, dan ketakwaan, ya, dan kehormatan diri serta kecukupan. Baik, hadirin mulakan Allah Subhanahu wa taala, satu nasihat yang terbaik, ya, bagi sesama untuk mengingatkan. Jika tidak mampu mengingatkan yang panjang lebar, cukup ungkapan ittaqillah, bertakwalah kepada Allah Ta'ala. Fahasbuhu jahannam. Maka kalau ada orang disebutkan bertakwalah kepada Allah, malah dia berontak, sombong, ya, tidak mau terima, maka orang seperti itu fahasbuhu jahannam, cukuplah baginya jahannam. Wala bi'sal mihad, dan itu adalah seburuk-buruk tempat. Mihad ini bumi ini disifati oleh Allah Ta'ala mihad. Alam naj'alil arda mihada, bukankah kami jadikan bumi ini mihad? Ya, mihad ini adalah tempat yang lengkap. Bumi ini tempat yang lengkap. Apa saja yang kita perlukan, mau apa saja ada. Maka seburuk-buruk tempat, ya, jahanam itu adalah lengkap.
tapi buruk. Ya. Ini seakan-akan ya Allah Ta'ala li ajli tahakkum, untuk mengejek mereka bahwa Jahannam ini adalah tempat yang lengkap, yang paling buruk. Ya, mau minta apa saja yang buruk, ya di situ tempatnya. Baik, hadirin mulakan Allah Subhanahu wa taala, pada ayat yang terakhir ya. Waktunya sudah hampir habis. Wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu raufum bil ibad. Dan di antara manusia ada yang mengorbankan dirinya karena mencari keridhaan Allah, dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hambanya. Kalau tadi menceritakan tentang seorang orang-orang munafik, pada ayat ini menceritakan ciri orang yang beriman. Ya, setelah menjelaskan ciri orang munafik, di antara cirinya mereka mungkin menarik perkataannya di dunia. Ya, mereka bahkan bersumpah untuk menegaskan perkataannya, tapi mereka adalah orang yang paling musuh. Dan juga kalau mereka diberi kekuasaan atau berjalan muka bumi ini, mereka senantiasa membuat kerusakan. Ya. Dan ketika mereka dinasihati, mereka menunjukkan kesombongannya. Ini di antara sifat-sifat mereka. Dan di antara sifat orang yang beriman adalah orang yang dia membeli dirinya untuk mencari keridhaan Allah Ta'ala. Ya, ini secara zahir dikisahkan. Ada seorang sahabat yang bernama Suhaib Ar-Rumi. Dia adalah asalnya orang Arab, kemudian dijadikan budak oleh Romawi dan dijual. Ya, akhirnya kembali ke Mekah. Awalnya miskin, kemudian kaya raya. Ketika dia ingin hijrah ya, ke Madinah, ya, dia membawa kuda, pedang, dan beberapa anak panah. Lalu dicegatlah oleh orang-orang Quraisy, kafir Quraisy. Mereka tidak terima kalau dia hijrah. Ya, bahkan mereka mengejarnya. Lalu orang-orang kafir Quraisy ini mengatakan, Suhaib, kau tidak pantas meninggalkan Mekah. Lalu kata Suhaib yang dia biarkan aku hijrah, atau aku akan gunakan seluruh anak panahku untuk melawanmu dan pedangku. Kau dulu datang miskin, sekarang kaya raya, lalu kau akan bawa kekayaanmu. Lalu kata Suhaib, kalau kau ingin hartaku, ambillah hartaku, biarkan aku pergi. Lalu diambillah dan dibiarkan Suhaib pergi untuk hijrah ke Madinah. Dan hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa orang ini membeli dirinya ya untuk mencari keridhaan Allah. Dia enggak peduli dengan hartanya. Hartanya yang banyak ya, seakan-akan yang dia membayar dirinya untuk mencari keridhaan Allah Ta'ala. Lalu apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Aba Yahya Rabbi halbai. Ya, namanya, wahai Abu Yahya, wahai Abu Yahya, kamu telah melakukan satu jual beli yang menguntungkan. Ya, hadirin mulakan Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara kisah tentang ayat ini. Secara umum, ya, seseorang yang mencari keridhaan Allah Ta'ala dengan harta maupun dirinya, ini adalah satu kemuliaan. Dan Allah Ta'ala senantiasa seakan-akan berjual beli dengan hambanya. Ya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surat At-Taubah, Innallaha ishtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah Ta'ala beli dari orang-orang mukmin, ya, harta dan diri mereka dengan surga. Ya. Yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtalun.
Mereka berjihad di jalan Allah, membunuh atau dibunuh. Ya, artinya hadirin dimulakan Allah SWT, seseorang yang berjuang di jalan Allah, kemudian dia terbunuh, maka Allah gantikan dengan surga. Seorang yang berjuang dengan hartanya jalan Allah Ta'ala, kemudian dia habis hartanya, seperti mana kisah Abu Bakar atau yang lainnya, Allah gantikan yang lebih di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Untuk itu, inilah perbedaan ya, di antara sifat ya orang-orang munafik yang ingin menyelamatkan diri dan hartanya, sehingga dia munafik karena takut diserang oleh Nabi SAW dan para sahabatnya, lalu dia mengaku untuk beriman. Sedangkan orang-orang beriman, dia tidak peduli dengan harta dan dirinya, yang penting dia mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mungkin itu yang kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.